Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show Ngobrol Sering, tapi nggak bikin boring. Pemirsa, makin penasaran ya bagaimana seorang Kamus Sakim bisa memperkenalkan tapak suci di Pakistan. Seperti yang saya sampaikan tadi, rasa-rasanya nggak mungkin deh kalau langsung bikin brosur, terus kemudian terima pendaftaran bagi yang ingin belajar tapak suci gitu ya. Tapi apakah itu sebenarnya mungkin-mungkin saja bagi seorang Kak Mustaqim? Untuk itu langsung aja kita tanya yuk sama Kak Mustaqim. Nah, Kak Mustaqim, gimana awalnya bisa memperkenalkan diri bahwa ada loh tapak suci yang dari Indonesia lewat Kak Mustaqim? Awal mulanya seperti apa memperkenalkannya? Silahkan. Awal mula seperti yang saya bilang tadi, ketika awal saya di sini hanya beberapa mahasiswa yang memang ketika di Indonesia kita asli pesilat tapak suci, tidak datang ke Pakistan. Dari 4 orang ini kita mulai dari kita dulu. Memang betul kita tidak langsung nyebar brosur itu tidak. Tapi kita dari 4 orang ini kita latihan dulu rutin di taman, di luar kampus atau di taman kampus juga. Nah, ketika ada momen di sana, salah satunya ketika ada acara spektra, yaitu event olahraga di kampus. Itu kita diminta tampil. Dan akhirnya kita, ya bismillah, syiar pertama kita tampil di auditorium kampus. Dan itu yang saya katakan tadi juga, semuanya antusias, semuanya memberikan apresiasi, ya minta foto sama kita gitu kan. Wow. Jadi di sini mulai dikenal di kampus. Tapak suci mulai dikenal di kampus. Baru ketika itu kita berani, bismillah, kita buka pendaftaran, ya kita tempel pengumumannya di setiap di gedung-gedung kampus, dan akhirnya banyak yang berdatangan, yang orang Pakistan, orang Afghanistan, orang Thailand. Itu alhamdulillah jadi rame. Oke, nah biasanya kalau di sana yang tadi kemudian ikut belajar ilmu bela diri tapak suci itu apakah hanya dari kalangan mahasiswa saja atau bahkan ada penduduk lokal yang ikut belajar tapak suci? Yang ikut alhamdulillah ada dari kalangan mahasiswa Indonesia yang memang baru mulai latihan tapak suci di sini, dan selebihnya mahasiswa juga yang orang Pakistan, orang Thailand yang sampai sekarang aktif. Pakistan sama Thailand. Ya, Afghanistan sempat aktif, tapi nggak tahu, mungkin semangatnya kendor, kemudian mundur. Dan alhamdulillah sampai sekarang Thailand sama Pakistan ini lumayan, ya kita senang banget lah mereka bisa gabung sama kita sampai saat ini. Oke, tapi itu berarti dari mahasiswa saja ya, bukan penduduk lokal yang ada di Pakistan? Kalau yang non mahasiswa ada, tapi belum terlalu aktif, di beda kota, Mbak. Jadi ini kan Islamabad, ada di seberang namanya kota Lahore. Di Lahore itu kita alhamdulillah ada saudara yang tertarik sama tapak suci. Usia beliau kurang lebih sudah 40 tahun, punya banyak murid di sekolah-sekolah, dan dia mau menjadikan semua murid di sekolah itu berseragam tapak suci. Wow, Masya Allah, demikianlah sambutan di negara Pakistan ya. Itu sangat luar biasa sekali. Itu adalah pencapaian ketika Kak Mustaqim mengajarkan tapak suci ini di tahun keberapa? Ini berarti tahun sama, dari awal saya datang 2017, ini tahun keempat. Jadi dari awal saya kuliah saya sudah memulai, tapi baru diresmikan dari pimpinan pusat tapak suci itu tahun 2019. Oke. Tapi sebenarnya sudah menciarkan tapak suci ini sejak awal Kak Mustaqim hadir di Pakistan gitu ya. Sampai akhirnya ada yang tertarik tadi, yang di luar kota tadi, di luar kota Islamabad, itu di tahun berapa pencapaian tersebut bisa didapatkan oleh Kak Mustaqim? Dan lewat apa dia mengetahui ada yang namanya tapak suci? Jadi memang beliau ini namanya Jamil Khan, Mr. Jamil Khan. Saya panggil Mr. Jamil. Itu memang ada koneksi, dan ada koneksi sama beberapa orang tapak suci yang di Indonesia, khususnya Pak Roni Syaifullah. Nah, ini kita semua nggak asing, pelatih Asian Games, ya, salah satu pendekar tapak suci.
Dan ketika itu Mr. Jamil ini betul-betul pengen ada tapak suci di Pakistan, tapi aslinya sudah ada saya di Islamabad, sehingga Baik. Pak Roni menghubungkan Mr. Jamil ini ke saya. Akhirnya hubungan saya dengan Mr. Jamil semakin dekat, dan tekad juga semakin kuat untuk lebih meluaskan lagi ke kota lainnya, khususnya di Lahore itu. Oke, wow, luar biasa sekali. Ini adalah pencapaian yang tidak pernah disangka-sangka, karena saya yakin yang diharapkan oleh Kak Mustaqim ya sebatas bagaimana bisa memperkenalkan tapak suci dengan rekan-rekan yang ada di sana gitu ya. Tapi sekarang Masya Allah, Allah memberikan satu kesempatan dan peluang kepada Kak Mustaqim dengan satu hal yang luar biasa, memperkenalkan tapak suci bahkan sampai ke kota di luar tempat tinggal dari Kak Mustaqim itu sendiri. Nah Kak, apa sih suka dukanya membangun sesuatu yang baru di negara orang gitu ya? Karena kita tahu untuk mendirikan sesuatu di negara kita sendiri saja kadang-kadang banyak sekali pendapat A, I, U, E, O gitu ya. Dari A sampai Z ini alasannya banyak, alasan yang menerima banyak, pun yang menolak banyak. Nah, bagaimana dengan mendirikan satu kegiatan di negara orang? Apa saja suka duka atau hambatan yang dihadapi oleh Kak Mustaqim? Ya, untuk suka duka pastinya banyak ya. Khususnya dari internal kita sendiri juga kadang dukungnya itu setengah-setengah, kadang dukungnya sepenuh hati, setengah-setengah dalam artian terkadang ketika kita sudah semangat mau mengadakan latihan misalnya, tapi anggota kita yang kendor. Atau ya ada juga, jadi di sini sebenarnya sudah ada federasi silatnya, semacam kalau di Indonesia kan IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Di sini juga ada federasinya, tapi sejauh ini federasinya belum bisa menerima kita sebagai pencaksilat, perguruan pencaksilat yang resmi di Pakistan. Nah, tapi dari pendekar-pendekar kita, Pak Roni dan lain-lain itu betul-betul mendukung untuk ya udah kita tetap bergerak, kita kembangkan tapak suci di Pakistan. Urusan dengan federasi itu ya nomor 2 lah, nomor 2. Yang penting saya tetap menjalin silaturahim dengan federasi. Saya sangat dekat sekali dengan presiden federasinya dan juga salah satu atlet silat Pakistan. Alhamdulillah saya sangat dekat. Oke, berarti memang untuk pencaksilat sendiri ini banyak macamnya gitu ya Kak Mustaqim ya? Ya. Dan salah satu itu adalah tapak suci yang saat ini masih berjuang untuk masuk federasi pencaksilat di Pakistan. Oke, usaha itu juga yang paling penting adalah jangan sampai kendor juga gitu. Nanti ketika federasinya sudah mulai yakin bahwa tapak suci ini layak untuk masuk federasi, anggota-anggotanya yang sampai kemudian mulai kendor semangatnya. Tapi Kak Mustaqim, apa sih yang baiknya kita motivasi dalam diri gitu ya, atau apa yang biasa Kak Mustaqim berikan, atau bagaimana cara Kak Mustaqim memotivasi para anggota agar jangan kendor di masa-masa latihan? Kalau ini saya sering ngajak nostalgia aja sih, Mbak. Saya sering katakan kepada anggota-anggota saya, ini kan kita koneksinya memang satu lingkup lah. Kita rata-rata dari kita ini alumni Gontor. Rata-rata yang teman-teman tapak suci di Pakistan ini. Okay. Nah, saya sering ngajak nostalgia aja, dulu kita gimana sih kebersamaan kita, gitu kan, uhwah kita ketika di pondok dulu, atau mungkin ya yang non dari orang Gontor ini sendiri, saya rangkul saya rangkul dengan cara terpisah lah, gitu kan. Tapi khusus yang untuk alumni Gontor ini, saya betul-betul mengajak gimana dulu bisa berjuang sama-sama ketika di pondok. Di luar pun punya salah satu hobi yang tetap harus dikembangkan, dan ini yang lebih utama adalah syiar Islam melalui bela diri pencaksilat. Oke. Jadi diajak bernostalgia. Memang orang banyak ya yang terjebak nostalgia. Itu adalah satu cara yang bisa kemudian kita adopsi untuk terus meningkatkan semangat kita pemirsa. Dan kita masih akan ngobrol lagi barengan sama Kak Mustaqim, namun tidak di sini, di segmen selanjutnya. Tetap bersama dengan kami.